Enggak, mau duduk aja dulu. Soalnya subhanallah banyak ayat Al-Qur'an ya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebaran makan ketupat. Maka dari itu sebelum kita mulai, kita sama-sama bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksir wadani. Anta misbahu suduri. Sallallahu Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallallahu wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya arus al-khafiqaini. Ya ya arus al-khafiqaini. Ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Bu? Insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتخذوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين.
وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Hadratul kiramah yang saya hormati, yang saya cintai, yang terhormat guru saya, guru TPQ saya, Ibunda Ustazah Robiah selaku pimpinan Majelis Taklim Kaum Ibu At-Taqwa. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan pada beliau, dimudahkan urusannya dan diberkahi rezekinya di dunia dan di akhirat. Yang saya hormati para ustazah, Ibunda Ustazah Sumarna, Ibunda Ustazah Subaidah, dan juga orang tua kita, sesepuh kita, Ibunda Amsani dan juga Ibunda Sutina, serta Ibu Suratno, dan juga ibu-ibu jamaah yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat atau ta'zim saya. Bu, Bu, sekarang kita sudah memasuki bulan Jumadil Akhir. Besok bulan Rajab, bulan Sya'ban, terus bulan suci Ramadan. Masih tinggal berapa bulan lagi? Kurang lebih 3 bulan lagi. Jadi harus persiapkan diri dari sekarang agar nanti ketika puasa di bulan Ramadan makin istiqomah dan beramal dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua, panjang umur, dan saya maupun juga ibu-ibu bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Bahkan juga nanti insya Allah ya, nanti kita bisa sholat tarawih bersamaan di Mushola At-Taqwa bersama kaum muslimin wal muslimat kampung Bulan. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan nikmat yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, serta salawat dan salam marilah kita sanjungkan, kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Hadirin hadratul kiramah, ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Mohon izin Al-Fakir akan menyampaikan tema yang sangat penting bagi kita semuanya, yaitu pintu masuk setan ke dalam hati. Pintu masuk setan ke dalam hati. Maka pertanyaannya begini, kita sudah sering dengar setan itu ada di mana? Setan ada di mana? Apakah ada di rumah tanpa penghuni? Apakah ada di mana? Di kebun ataupun ada di hutan? Nah, banyak di mana-mana. Makanya kita pernah dengar dinamakan adalah di sini ada setan. Nah, di sini ada setan. Padahal setan itu ada di dalam diri kita. Kalau diri kita menuruti kemauannya dari setan, maka kita sifatnya itu ya seperti setan. Bahkan lebih parahnya lagi, sifat kita lebih hina dibandingkan sifatnya dari binatang. Bahkan kita manusia lebih buas dibandingkan hewan buas lainnya. Naudzubillah, subhanallah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu terdapat di dalam surah Asy-Syams ayat 9. Maka Allah Ta'ala akan mengilhamkan kepada manusia ada dua, fujur dan juga takwa. Fujur itu dalam arti mendorong kita untuk ke perbuatan yang negatif, perbuatan buruk, perbuatan keji dan mungkar. Kalau sedangkan takwa itu sebaliknya, yaitu potensi yang mendorong diri kita kepada kebaikan dan ketaatan. Jadi manusia berdosa disebabkan dua perkara, yaitu satu karena bisikan setan, dan yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu, mengikuti kemauan diri kita sendiri. Karena dua-duanya itu memang saling terkait juga. Kalau kita menuruti setan, kita mengikuti jalannya setan, maupun kita menuruti kemauan diri kita sendiri, maka kita berada di jalan yang sesat dan menyesatkan. Serangan pertama yang dia cek 1 cek 1 2 1 cek. Serangan pertama yang dilakukan setan itu adalah melalui dari hati. Makanya kalau kita berusaha keras untuk tidak lagi dibisikin oleh setan, coba deh baca surah An-Nas saja. Baca surah An-Nas 3 kali, maka insya Allah kita terlindung dari godaan setan, bahkan bisikan setan. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Allah, Malikin nas, yaitu yang menguasai manusia, Ilahin nas, Tuhan sesembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, dan dari bisikan setan yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu memberikan waswas ke dalam bisikan, ya, bisikan ke dalam dada manusia, hati manusia, minal jinnati wan nas, dan dari golongan jin dan manusia. Makanya kalau kita tidak mengerti artinya di dalam surah An-Nas, bagaimana bisa kita berusaha semaksimal mungkin untuk menahan diri kita dari godaan nafsu, menahan diri kita dari langkah-langkahnya menuju ke jalannya setan, jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58 ayat 19. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Setan menguasai manusia sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika hizbus syaitan, dan mereka disitulah adalah orang termasuk golongan setan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah, sesungguhnya golongan setan itu amatlah merugi. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini ada 4 pintu hati yang dirasuki ataupun dimasuki oleh setan. Sebenarnya banyak ibu, para ulama mengatakan ada 7 pintu hati yang dirasuki setan. Bahkan ada juga ada 20 pintu hati yang dimasuki ataupun dirasuki oleh setan. Kita perlu ketahui, pintu yang pertama adalah al-jahil. Al-jahil di sini adalah kebodohan.
Manusia yang tidak berilmu, maka itu hidupnya akan merugi. Ini memang merupakan pintu yang terbesar, itu pintu kebodohan. Karena manusia mempunyai ilmu yang bermanfaat, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di situ hanya orang-orang yang berilmu. Kita ini semuanya orang-orang yang berilmu. Bukan hanya dari kami-kami para guru, para ustadz, para kiai, bukan, tetapi murid-murid pun juga berilmu. Kita sama-sama guru, bahkan juga kita sama-sama murid. Oh ya, baik. Biamanillah Bu, semoga dari lindungan Allah. Masya Allah. Semakin tinggi ilmu kita, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan mudah mempengaruhi kita, maka setan mudah menggoda kita. Makanya kalau kita punya ilmu, kalau kita tahu tipsnya, bagaimana caranya kita melindungi diri dari godaan setan yang terkutuk. Makanya kita sudah sering membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka hati-hati, kebodohan di sini jangan sampai tersebar kepada orang lain. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah hilangnya ilmu dan bersebarnya kejahilan, kebodohan dalam agama, kebodohan dalam iman, bahkan kebodohan dalam akidah ataupun kepercayaan, serta kebodohan dalam perilaku atau dikata lain adalah akhlak. Bahkan setan menyuruh kita apa? Untuk melakukan perbuatan yang bagus, perbuatan yang indah, tetapi kenyataannya untuk menipu ataupun adalah gharar. Jadi di situ kebodohan di situ ada dua. Yang pertama adalah kebodohan dalam arti menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari orang-orang yang kita cintai, membencikan dalam hatinya, benci kepada keluarga, benci kepada orang tua, benci kepada anak-anak, benci kepada guru, benci kepada teman, bahkan benci kepada orang-orang soleh. Yang kedua yaitu bodoh dalam arti dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak berilmu, hanya sekedar mengikuti hawa nafsu, hanya saja kepentingan duniawi, hanya saja perasaan logika, dan hanya saja untuk kepentingan komunitas ataupun organisasi. Misalnya contohnya si fulan, dia imannya bagus, dia ilmunya makin tinggi, tetapi kenyataannya dia melanggar dirinya sendiri apa yang dipelajari. Padahal dia si fulan dia gemar berdakwah, bahkan lebih parahnya lagi menyesatkan kepada orang lain. Itulah kebodohan dalam arti di situ adalah menipu. Makanya kita harus hindari dari al-jahil maupun juga kebodohan. Yang kedua yaitu al-ghadab. Nah, ini sekarang pintu yang kedua. Al-ghadab di sini artinya adalah marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia itu adalah orang yang menginfakkan hartanya, baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian menahan amarahnya dan juga memaafkan kepada orang lain. Disitulah merupakan cirinya bagi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Siapa itu orang-orang yang muhsinin? Ya pasti orang-orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu ya dia gemar bersedekah, baik itu di waktu senang maupun di waktu sedih, baik itu di waktu luang maupun di waktu sempit. Lalu ketika orang dermawan itu dizolimin, dihina, dimaki-maki, tetapi berusaha untuk mengendalikan diri, mengendalikan amarahnya supaya marahnya itu terkontrol. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi la yamliku li nafsihi 'indal ghadab. Bukankah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam pertarungan, menang dalam perkelahian. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang berusaha menahan amarahnya ketika amarahnya itu memuncak. Setelah si orang dermawan dia menahan amarahnya, lalu dia mudah memaafkan kepada orang yang menzalimi. Makanya dengan memaafkan maka akan menimbulkan kedamaian di dalam hati kita dan juga menimbulkan kedamaian dalam hati orang lain, saling mendamaikan antara satu sesama lain. Makanya ya maaf ya ibu-ibu ya, kalau ibu lagi dizolimin, lagi dimaki-maki, bahkan lebih parahnya lagi diludahin, ya langsung marahkan. Kadang marahnya sampai main fisik, ya kan? Emosinya itu sudah makin meninggi, masya Allah. Makanya ini emosi ataupun marah terdiri dari dua macam. Ada emosi yang negatif, dalam arti marah yang tidak bisa kontrol, tidak bisa dikendalikan lagi, main pukul, main fisik sampai terjadi pembunuhan. Sebaliknya yang kedua yaitu emosi yang positif, kemarahan yang terkendali, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuh marah sesuai ketentuan syariat, makanya di situ marah syar'i. Marah syar'i, marah sesuai dengan syariat. Dalam hal apa? Mencegah kemungkaran, mencegah kebatilan. Coba di dalam rumah tangga nih ibu-ibu, di antara suami, istri, anak-anak. Suami maupun istri kan tugasnya kan macam-macam kan. Kalau misalnya anak-anak dibiarkan terus menerus berada di lembah kemaksiatan, apalagi anak-anak itu terus durhaka kepada orang tua, membangkang perintah pada orang tua, mengikuti jalannya setan, sedangkan orang tua biarkan saja, maka itu disebut namanya dayuts. Hati-hati, di situ adalah nama dayuts. Dayuts itu bisa siapa saja, baik suami ke, baik istri ke, maupun juga anak-anak. Karena tugas kita sebagai keluarga di sini adalah satu, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan kalimat tauhid. Dua, mengajarkan akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu orang tua mengajarkan anaknya supaya anaknya itu hidupnya mandiri tanpa ketergantungan lagi dengan orang tua. Di situ memang tugas beratnya ya ibu-ibu ya, selaku mama
Apalagi ya ayah ya selaku bapak juga kan, subhanallah. Apalagi ini bagi istri juga memang harus taat kepada suami, ya kan? Kalau suami membiarkan istri terus dandan di hadapan lelaki yang non mahram, ya Allah, itu pun juga daya juga ibu, maka akan menimbulkan keretakan, kehancuran dalam rumah tangga. Nah disinilah namanya emosi yang positif. Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 golongan yang gak masuk surga. Yang pertama adalah minum khamr, dalam arti minuman keras. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Ya ini yang bagi anak-anak. Dan yang ketiga yaitu dayuts, biarkan kerusakan atau kemaksiatan di dalam rumah tangga. Sekarang selanjutnya yang ketiga, tomak, atau dikata lain adalah rakus. Kebalikannya dari tomak di sini adalah qanaah. Orang merasa puas apa yang dapat harta, tidak merasa serba kurang, tidak merasa serba berlebihan dalam mempunyai harta. Rakus terhadap harta, maka nanti ketika di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2, hartamu engkau dapat dari mana? Hartamu engkau gunakan untuk apa? Maka pertanyaannya, apakah harta itu berasal dari hasil pencurian, hasil perampasan, bahkan lebih-lebihnya lagi, mohon maaf, di lingkungan pemerintah, pejabat, korupsi, mengambil uang negara, gratifikasi, melakukan pungutan-pungutan liar. Makanya jangan dijadikan harta itu sebagai tolok ukur kemuliaan di dunia. Coba di dalam surah Al-Insan ayat 10 sampai ayat 12. Surah Al-Insan itu Al-Ma'arij ya, surah Al-Ma'arij ayat 70. Al-Ma'arij ya, Al-Ma'arij surah yang ke-70. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an. Naudzubillah min dzalik. Sesungguhnya manusia diciptakan itu dalam keadaan keluh kesah. Kalau ditimpa kemelaratan, mengeluh. Aduh, saya ini gak punya harta nih, gimana nih? Aduh, ya Allah, gimana nih cari hidup saya begini, ya Allah, ya kan? Nah sebaliknya, wa idza massahu khairu manu'a, dan apabila diberi kebaikan maka pelit jadinya, bakhil. Orang bakhil itu pasti diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Pasti orang pelit itu, orang pelit pasti rakus. Orang rakus lagi pelit juga. Masya Allah. Boleh nggak kita kaya? Ya boleh. Tetapi asalkan kita menjadi orang kaya yang dermawan, orang kaya yang rendah hati, mempunyai harta yang halal, yang selalu bersedekah. Ini memang rakus yang negatif. Boleh nggak kita melakukan rakus yang positif? Ya boleh. Apa itu? Rakus dengan waktu. Rakus dengan waktu dalam hal apa? Carilah kesibukan-kesibukan yang positif, yang produktif. Ini kan tinggal 3 bulan lagi kan mau bulan suci Ramadan. Persiapkan diri dari kita sekarang. Ayo kita bergegas, kita perbaiki puasa kita yang di bulan Ramadan kemarin kurang, ya karena mungkin masih ada perbuatan dosa dikit saja, dosa kecil saja, sehingga
pahala puasa kita kurang, sekarang kita perbaiki terlebih dahulu. Di sekarang puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, pertengahan bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15, puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Maka nanti ketika di bulan suci Ramadan akan lebih berkembang kembali. Yang tadinya masih saja marah dikit, emosi dikit, sekarang kontrol lagi, dan juga perbaiki juga emosinya. Lisan kita dijaga, mata kita jaga dari hal-hal yang berbau aurat. Bahkan nanti mudah-mudahan di bulan Ramadan di tahun ini menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Syekh Shalih bin Fauzan, ulama dari Saudi, berkata, waktu orang mukmin itu tidak ada waktu kosong, tetapi waktu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya nikmat yang tertipu di situ ada dua, yang selama ini kita lalai. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Sudahkah sehat hari ini? Nah, itu pertanyaannya. Alhamdulillah saya sehat. Kita diberi kesehatan, tetapi kenapa kita mengeluh? Kita diberi luang, kenapa kita masih tadi bilangnya apa? Cincai, ya kan? Kenapa kita tidak diberi waktu luang untuk menuntut ilmu, tidak bersedekah, sedangkan kita masih ragu? Itu yang namanya alias cincai. I want to you cincai, the finish I ngacai. Lagunya Kang Sule itu. You want to say goodbye, I want to holiday, I give you food chai, after don't cry, try you look at the sky, nothing to fool you high, I want to cincai, the finish I ngacai. Gue ngacai, gue alay. Hati-hati. Masya Allah. Makanya syukuri nikmat sehat, syukuri nikmat waktu luang. Karena alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid, masih bisa bertakbiratul ihram, masih bisa sujud, masih bisa ruku, masih bisa i'tidal, dan masih bisa sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat sekarang adalah hasad. Hasad di sini artinya adalah dengki. Hati-hati ya. Kita iri dan dengki melihat kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Sehingga kalau melihat reaksi kita, ekspresi kita ketika melihat orang lain mendapatkan ya prestasi yang begitu tertinggi, harta yang begitu amat banyak, rumah yang begitu mewah, mobil yang begitu mewah, masya Allah, sampai kita merasa dirinya itu minder, ya kan? Makanya hasad di sini dalam arti apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Coba deh ibu-ibu, Qabil dan Habil, dua-duanya ini merupakan anaknya dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, si Qabil dia mempunyai saudara kembar perempuan yang bernama Labuda. Kalau sedangkan Habil mempunyai saudara perempuan itu namanya Iklimah, ya, mempunyai saudara perempuan itu namanya Iklimah. Maka terjadilah perkawinan antara dua hal itu. Makanya Habil menikah dengan Iklimah, Qabil menikah dengan Labuda. Tetapi si Qabilnya itu dia nggak mau menikahi dengan si Labuda. Kenapa demikian? Karena menurut si Qabil, si Iklimah itu lebih cantik
lebih cantik, lebih cerita dibandingkan dengan Labuda. Karena memang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Qabil masih saja membantah, masih saja menolak. Maka urusan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan mengadakan kurban. Supaya kurbannya diterima, maka nikahilah dengan Ikrimah. Coba, Habil seorang penggembala kami, dia mempunyai hasil ternaknya yaitu kambing yang gemuk lagi muda. Sedangkan Habil, ia adalah seorang peternak di sawah, dia mempunyai hasil panennya yaitu adalah gandum. Dua hal ini, kurban ini, mana yang diterima kurbannya siapa? Yang diterima siapa ibu-ibu? Habil. Karena kurban Habilnya diterima, kambingnya gemuk lagi muda, sedangkan kurbannya si Qabil itu tidak diterima karena hasil panen gandumnya itu jelek. Maka terjadilah kecemburuan si Qabil itu, dengki. Makanya Qabil mengatakan kepada Habil, wahai Habil, engkau kurbannya diterima, maka aku mempunyai berencana untuk membunuhmu. Nah, kisah ini terdapat di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 27 sampai 31. Mungkin ibu-ibu bisa dibuka dulu ya mushafnya ibu ya. Surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat 27 sampai ayat 31. 27 sampai 31, surah yang kelima Al-Maidah. Al-Maidah, maaf ya. Iya betul. Mohon ibu-ibu dibuka dulu mushafnya ibu ya. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Kurbannya Habil apa tadi? Kambing, ya kan? Yang gemuk lagi muda. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Gandum yang jelek. Dia Qabil berkata, sungguh pasti aku membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Selanjutnya, inni uridu an tabur abi ismi, inni uridu an tabur abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka,
maka itulah balasan bagi orang yang zalim. Selanjutnya, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fawariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudara yang Qabil. Dia menguburkan mayat saudaranya. Tanda titik di situ. Qabil berkata, oh, celahkah aku? Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku Habil ini? Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Nah, disitulah orang yang gemar hasad. Maka ada 3 nih tanda menjadi orang hasad. Yang pertama, menghibah atau membongkar aib orang lain. Di mana letak titik kesalahan, letak titik kekurangannya. Karena dengan menggibah itu pasti mencari kesalahan orang lain. Bahkan yang lebih parah lagi di situ adalah suudzon, berburuk sangka. 2, tidak suka dan benci apabila seseorang mendapat kebaikan-kebaikan. Misalnya si fulan alif, dia dipuji, digemari oleh banyak orang, ya kan? Dipuji bagus nilainya. Tetapi sedangkan si fulan bah, dia malah terhina di hadapan dengan orang lain sehingga menimbulkan rasa cemburu. Yang ketiga, apabila dia mendapat musibah, maka yang hasad bahagia. Makanya kita udah pernah bilangnya, rasain loh, makan itu. Nah, itu hati-hati. Inilah hasad. Di sini ada yang dengki, yang negatif, yang dapat menimbulkan diri kita, yaitu kita selalu berkata kotor, lalu kita marah, lalu kita menguncing kepada orang lain, menghasut, memfitnah, sampai terjadinya yaitu perkelahian, bahkan lebih parahnya lagi sampai terjadinya pembunuhan. Ya, terbakar cemburu maka akan terjadi perkelahian, maka akan terjadi pembunuhan. Tapi selamanya itu ya iri itu ya negatif, ya dong. Karena memang sudah ada porsi masing-masing, tanggung jawab masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Tidak perlu. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, maka hendaknya kita berkata kepada diri kita sendiri, aku bersyukur atas hidupku, karena Allah masih saja memberikan nikmat kepadaku, kesehatan lahir dan batin, serta waktu luang. Coba ibu buka surah An-Nisa, surah yang keempat ya, surah yang sebelumnya surah Al-Maidah, surah An-Nisa, surah yang ke-32. Nih ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i
nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Artinya, janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba deh, Buya Hamka beliau menjelaskan di dalam tafsir yaitu Al-Azhar bahwa wala tatamannau, dari kata tamanni yaitu berangan-angan atau berkhayal memikirkan orang lain, ketinggian orang lain dan kekayaan yang dicapainya. Orang yang selalu melakukan angan-angan atau berkata lain menghayal, maka akan menimbulkan rasa iri kepada orang yang mendapat kelebihannya itu. Makanya hidup itu sebaiknya ya kurangi angan-angannya, kurangin andai-andainya. Karena kalau orang yang berandai-andai, apa yang kita mikirkan, aku pengen banget ke Amerika, aku pengen banget ke Jerman, aku pengen banget menjadi seorang profesor ternama seperti ini itu si fulan, tetapi dia tidak berusaha, ya, gak ada usahanya. Itu namanya andai-andai, menghayal aja. Maka itu akan menimbulkan rasa hasad terhadap orang lain yang mempunyai kelebihan yang lebih daripada itu. Na'udzubillah. Yang penting usaha kerasnya harus kita lakukan, ibu-ibu. Nah, ini coba nih, was'alullaha min fadli, potongan ayatnya. Mintalah dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian dari karunia-Nya. Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir tafsir Al-Qur'anul Azim, bahwa janganlah iri hati terhadap apa yang telah kami karuniakan kepada sebagian kalian, karena hal ini merupakan suatu keputusan dalam arti bahwa iri hati tidak berubah sesuatu apapun. Akan tetapi mohonlah kalian kepadaku, niscaya aku akan berikan pada kalian, sesungguhnya aku Maha Pemurah lagi Maha Pemberi. Makanya tidak perlu mengikuti standar hidup orang lain, tidak perlu hidupnya mengikuti kehebatan orang lain, tetapi be yourself, jadilah dirimu sendiri. Masih banyak kan orang yang merasa dirinya minder melihat orang yang lebih dulu sukses dibandingkan dengan kita. Misalnya si A, dia sudah menikah di usia yang sangat muda, misalnya umur 23, sedangkan si B dia belum saja menikah, bahkan sampai bertahun-tahun belum menikah, sampai ya Allah. Bahkan ada lagi, misalnya si A dia menjadi orang yang sukses di luar negeri, sedangkan si B ini dia merasa tertinggal, sampai berpikir seakan-akan dunia ini milik mereka, sedangkan aku merasa dirinya itu terlambat. Tidak ada kata terlambat menjadi orang sukses. Jadi asalkan kita kerja keras, masih juga mempunyai kemauan untuk berjuang. Jadi itu sukses itu tidak mengenal usia. Bahkan menurut para psikolog, ya, ahli psikologi, bahwa orang yang sukses walaupun terlambat, maka itu mempunyai potensi menjadi orang yang lebih sukses di atas rata-rata. Masya Allah. Bu, Bu, jadi itu rasa iri itu dijadikan sebagai motivasi agar mempunyai kemauan tekad untuk bekerja keras dan menjadi orang yang lebih sukses, menjadi orang yang sukses seperti mereka, bahkan menjadi orang yang lebih sukses di atas rata-rata. Ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la hasada illa fisnataini. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali dua hal, yaitu rajulun 'allamahullahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang laki-laki diberi kepandaian membaca Al-Quran oleh Allah, lalu membacanya setiap malam dan siang, sampai fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utita misla ma utiya fulanun fa'amiltu misla ma ya'malu. Yang artinya adalah, seandainya aku diberi seperti yang diberikan kepada si fulan itu, maka aku akan melakukannya ya seperti si fulan itu. Itu perkara dia, si fulan, ia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua perkaranya yaitu, bismillahirrahmanirrahim, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi faqala rajulun laitani utitu misla ma utiya fulanun fa'amiltu misla ma ya'malu. Dia, si fulan, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan, lalu ia, hartanya yang digunakan itu ya untuk bersedekah saja, untuk diperjuangkan ke jalan kebenaran. Maka si tetangganya itu mengatakan, alangkah baiknya seandainya itu aku melakukan seperti si fulan itu, maka aku ingin melakukannya seperti dia. Jadi kalau kita iri kepada orang yang lebih sukses daripada kita, kita berdoa semoga engkau menjadi orang yang berguna dan selalu beristiqomah di jalan Allah. Ataupun berkata kepada diri kita sendiri, semoga aku menjadi orang sukses seperti orang sukses yang lainnya. Semoga aku menjadi orang sukses ya seperti Ustadz Mustafa, ya. Bisa kan? Semoga aku menjadi orang sukses seperti Ustadz Adi Hidayat. Semoga aku menjadi orang sukses seperti Syekh Ali Jaber dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Inilah 4 hal ini, ya, 4 pintu hati yang dirasuki oleh setan. Hindari dari kebodohan, hindari dari kemarahan, hindari dari ketamakan ataupun kerakusan, dan hindari dari kedengkian, hindari dari hasad. Semoga kita selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selalu berada di jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat, dan bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini saja dulu yang Al-Fakir sampaikan. Alhamdulillah, ini waktu asar yang sudah lagi, ya, masih tinggal 19 menit lagi. Demikian dari saya. Mohon maaf, langsung ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Al-Fakir sendiri. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Al-Fakir sendiri. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allah wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina
غيبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Laka hamda ya Allah ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awal wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'amudana wa tadru'ana wa khushu'ana wa tam taqsirana. Ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Makan pizza pakai saus tomat, makan bubur pakai sate ati, supaya iman kita semakin kuat. Hapuskan dengki, tenangkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.